Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita hari ini ada di tanggal 31 Juli 2023 ya. Di video kali ini kita akan bahas untuk update news dari kalender ekonomi, kemudian news yang ada di market, serta kita akan lihat nih gimana sih kira-kira halving Bitcoin di tahun 2024 nanti. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa data penting. Dari kalender ekonomi kita akan dapat soal manufacturing PMI untuk China, kemudian non-manufacturing PMI China juga. Ini data akan sangat berdampak sama yang namanya ekonomi dari China, khususnya kawasan Asia juga, teman-teman. Karena China salah satu negara yang paling berpengaruh. Kemudian sore harinya kita akan dapat data soal CPI serta core CPI dari Uni Eropa serta GDP mereka. Nah, data ini akan merepresentasikan seperti apa kondisi inflasi serta kondisi perekonomian yang dimiliki oleh Uni Eropa. Jadi, dua data ini menurut saya cukup penting untuk kita lihat sama-sama teman-teman, karena akan sangat berdampak sekali sama yang namanya perputaran uang di market. Jadi itu sih beberapa data penting untuk hari Senin ini, dan kalau kita lihat dari beberapa news, kemarin ada news yang cukup apa ya namanya, buruk ya teman-teman. Untuk Curve Finance, ini nama tokennya adalah CRV, CRV ya. Itu finance poolnya itu mengalami exploit teman-teman. Jadi bisa dibilang mengalami pembobolan ya, dibobol sama hacker dengan total kerugian sampai 47 juta US dollar. Dan ini masih bisa bertambah teman-teman karena masih dikalkulasikan. Ya, jadi ini datang dari Curve Finance yang menggunakan Viperware. Ini dia dieksploit kemarin tanggal 30 Juli, teman-teman. Jadi ya ini masih sedang diteliti. Dari Curve Finance sendiri itu udah announce untuk para developer sama user ya, bahwa mereka memang mengalami yang namanya serangan teman-teman, mengalami serangan, dan sekarang tentunya ini bikin investor pada panik ya. Kalau kita lihat di perdagangan kemarin itu banyak cash out terjadi dari DEX-nya Curve Finance atau Curve DAO teman-teman. Panik terjadi dalam ekosistem DeFi mereka, dan sekarang harga dari Curve itu udah meluncur turun. Jadi bad news datang dari platform DeFi lagi. Kemudian kalau kita lihat dari berita kemarin, ini juga report dari Binance ya, Binance regulator yang akhirnya concern terhadap Binance CEO. Di mana sepertinya Binance belum siap nih untuk dapat lisensi dari Jerman, teman-teman. Jadi badan apa namanya, Federal Financial Supervisory Authority dari Jerman sendiri yang namanya BaFin itu report ya, bahwa saat ini exchange Binance itu melakukan withdraw untuk lisensi mereka. Jadi mereka belum siap, teman-teman. Ya, ini kabar yang kurang begitu baik. Mungkinkah itu memang karena dianggap Binance ini model bisnisnya yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol oleh mereka, dan sebagainya ya, sehingga Binance sendiri memutuskan untuk mencabut berkasnya. Dan ya kita nggak tahu kelanjutannya kemana, apakah Binance masih akan mengajukan lisensi ulang nanti, atau memang mereka nggak akan mencari lisensi di Jerman karena ketatnya regulasi daripada market. By the way, per video ini dibuat lagi hujan ya guys, jadi kalau nanti ada suara gemericik, mohon dimaklumi. Nah, di video kali ini kita akan coba lihat gimana sih posisi daripada halving day, teman-teman. Ini adalah chart Bitcoin di time frame weekly. Kita akan hapus indikator di bawah. Volume perdagangan mungkin kita juga hilangkan aja ya, biar nggak terlalu ramai. Nah, teman-teman, ini adalah chart dari Bitcoin di time frame weekly dengan logarithmic chart. Kalau kita perhatikan dari line yang udah aku tandai, ini adalah fase halving dari Bitcoin ya. Sebelumnya di November 2012, kemudian pernah juga halving di Juli 2016. Halving ketiga itu ada di April 2020. Kemudian halving berikutnya itu kurang lebih akan ada di bulan April juga, teman-teman, Maret sampai April maybe ya, di kisaran 2024. Jadi fase halving itu adalah fase yang paling ditunggu-tunggu oleh
pencipta kripto yang lagi sangkut, yang karena kemarin dananya itu masih cenderung nyangkut, ya nggak sempat jual waktu Bitcoin itu masuk ke fase bear marketnya. Jadi sekarang Bitcoin udah mulai sedikit recover, dan kalau kita lihat kita tinggal 1 tahun lagi menuju fase halving, teman-teman. Apakah teman-teman udah serok barang atau belum nih? Di video kali ini aku mau review aja secara historical seperti apa kondisi daripada halving Bitcoin. Nah, teman-teman, ini aku udah tandai ya dengan garis vertikal berwarna biru ini, semoga bisa jadi patokan buat kita sama-sama. Jadi video ini tentunya berdasarkan historical data, bukan berusaha berusaha buat nebak-nebak, teman-teman, tapi yang kita bisa pelajari adalah gimana sih yang terjadi pada market ketika Bitcoin menjelang fase halving. Setidaknya kita tahu lah kira-kira ada fenomena apa sebelum market Bitcoinnya rally ketika halving. Kalau kita perhatikan di tahun 2012, halving pertama Bitcoin itu ada di November, teman-teman. Dan waktu itu pergerakan Bitcoin memang dalam posisi rally, disebabkan karena market cap Bitcoin masih cenderung kecil. Bayangin aja, waktu itu harga Bitcoin cuma $12 loh. Sangat-sangat murah ya. Bitcoin yang sebelumnya itu diperdagangkan hanya 0,00 sekian dolar, kemudian rally, teman-teman, naik sampai $12. Itu adalah peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Kemudian masuk ke halving berikutnya di tahun 2016. Bitcoin itu halving di bulan Juli dan harganya bayangin udah $677. Jadi bayangin dari harga $12 itu naik sangat-sangat signifikan, naik sekitar 4.999 ya persen, teman-teman. 4 tahun berselang. Jadi bisa dibilang kenaikannya hampir 5.000%. Itu udah naik ke $666. Itu merupakan periode yang sangat-sangat cepat kenaikannya ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, dari pergerakan Bitcoin sebelum dia masuk halving, itu ada fase koreksi yang terjadi pada Bitcoin. Mungkin orang-orang menyebutnya winter ya. Ini winter, ini adalah posisi winter di mana Bitcoin dalam 1 tahun terakhir sejak 2013 sampai 2015 awal itu mengalami proses koreksi. Kemudian di 2015 mereka bottoming, dapat level bottom, kemudian baru beranjak untuk mengalami fase rally. Bitcoin mengalami kenaikan ketika di tahun 2015. Setahun berikutnya masuk halving, Bitcoin udah rally. Jadi data-data ini penting untuk kita perhatikan, teman-teman, karena akan sangat berdampak juga sama posisi Bitcoin berikutnya. Nah, next halving itu ada di 2020 bulan Mei. Kalau kalian perhatikan, Bitcoin juga kurang lebih masuk ke fase winter ya, winter setelah yang terjadi yang namanya koreksi cukup besar setelah kenaikan yang cukup signifikan dari pergerakan Bitcoin setelah halving. Jadi Bitcoin setelah halving 2016 itu rally gila-gilaan sampai di 2018 ya, mencapai puncak. Kemudian dia mengalami fase koreksi. Koreksinya berlangsung kurang lebih 1 tahun. Tepat Januari 2019, Bitcoin mencapai level bottom dan kemudian mulai rally kembali. Mulai rally tapi nggak berlangsung lama. Setahun berikutnya menjelang fase halving, Bitcoin juga membuat koreksi besar-besaran. Di sini dia ada koreksi, teman-teman, di sekitaran bulan Maret 2020. Padahal bulan Aprilnya mereka halving loh. Bulan Mei mereka halving, tapi Bitcoin justru membuat koreksi yang besar sebelum halving terjadi. Setelah halving baru Bitcoin mengalami rally. Jadi dari beberapa fase yang kita sudah lihat tadi, kesimpulannya adalah Bitcoin baru akan rally ketika halving day. Setelah halving day, ketika atau sebelum halving day itu biasanya ada kenaikan sebentar, tapi ada koreksi yang cukup berpeluang besar juga terjadi pada Bitcoin. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita sekarang. Lalu kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin sendiri, itu juga kurang lebih menunjukkan hal serupa, teman-teman. Jadi ekspektasinya adalah Bitcoin baru akan mulai rally setelah halving terjadi, yaitu setelah bulan April. Kemungkinan baru akan tercipta rally. Nah, teman-teman, yang harus kalian perhatikan adalah 2024 itu ada beberapa fenomena penting. Yang pertama, kalau dari forecast sendiri, Jerome Powell menargetkan 2024 kita udah masuk ke fase pivot. Artinya inflasi
2024 itu harusnya udah diredam dan bisa dibilang kita udah mulai masuk ke fase quantitative easing kembali. Fase quantitative easing ini sangat penting. Kenapa? Karena di fase ini aliran dana akan kembali masuk ke market. The Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Sehingga apa? Sehingga perusahaan-perusahaan itu akan lebih gampang untuk mengambil simpanan. Ekonomi akan bergeliat, tentunya mereka yang dulunya investasi di deposito dapat return mungkin 4%, udah seneng. Sekarang tiba-tiba cukup sedih. Kenapa? Karena ternyata bunga depositonya itu berkurang, bisa turun sampai 1, sekian persen. Jadi kan investasi deposito nggak lagi menarik, ya. Maka mereka akan mulai memindahkan aset-aset mereka itu ke market yang punya growth lebih bagus, meskipun risikonya lebih tinggi. Mungkin opsinya itu bisa ke komoditas atau bisa ke saham. Salah satu komoditas yang mungkin eh, mendapatkan imbas yaitu Bitcoin, teman-teman. Maka dari itu, fase 2024 itu menurut saya akan terjadi likuidasi yang cukup banjir ke market, sehingga market-market saham berpeluang akan sangat grow, termasuk juga kripto. Selain itu juga akan ada pemilu 2024 untuk Amerika Serikat di akhir 2024. Artinya sebelum pemilu kan butuh kampanye, butuh dana yang besar. Maka para apa namanya para politikus ya orang-orang yang punya kepentingan mungkin akan bikin yang namanya iklan, spanduk, berusaha untuk mempromosikan calon kandidat presiden dan juga legislatif mereka. Sehingga di fase ini akan ada banyak aliran dana ke market, teman-teman. Jadi bisa jadi sentimen yang cukup positif juga buat market Bitcoin. Nah, selain itu juga kalau kita perhatikan, kebetulan kita masuk ke fase halving. Halving day di 2024. Jadi ini benar-benar momentum di mana market itu akan sangat-sangat banyak kebanjiran likuidasi. Tapi dari tiga news tadi, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ekonomi dunia saat ini dalam posisi stagflasi atau ya inflasi cenderung melandai, turun ya. Cuman dari segi manufacturing, makanya kita penting untuk melihat data manufacturing dan non-manufacturing karena data ini berhubungan sekali sama yang namanya growth daripada sebuah ekspansi bisnis yang terjadi di market, teman-teman. Kalau melihat data yang sekarang rata-rata pada stagflasi, artinya perusahaan-perusahaan nggak berani ekspansi bisnis dulu dalam posisi sekarang, sehingga inflasinya turun, daya beli masyarakat juga cenderung melemah. China udah menunjukkan fase deflasi bahkan, teman-teman, stagflasi dan deflasi. Kemudian Jepang pun juga kurang lebih sama. Sementara negara-negara Amerika Serikat masih cenderung bagus. Kemungkinan efeknya baru akan terjadi kemudian. Sementara Eropa udah kelimpungan karena masalah inflasi mereka yang tinggi, kemudian daya beli masyarakat juga cenderung rendah. Jadi itu bisa menjadi sebuah sentimen negatif juga selain 3 poin positif tadi yang kita sudah bahas. Nah, gimana nih? Kalau kita lihat dari beberapa potensi pergerakan Bitcoin, sebelumnya Bitcoin itu pernah menjelang halving, kemudian koreksi ya, teman-teman. Kurang lebih di bulan Juli 2019, Bitcoin ini mencapai level peak, kemudian dia membuat koreksi yang cukup parah. Jadi, bisa dibilang posisi sekarang pada Bitcoin kita udah berada di bulan Juli, dan ada kemungkinan juga kita mengikuti fase di 2019 lalu. Barulah kemudian sampai awal tahun kita baru kembali memasuki fase rally-nya menjelang halving. Teman-teman. Halving baru pergerakan Bitcoin growth naik sangat-sangat signifikan. Nah, itu peluang pertama yang bisa terjadi, yang bisa tercipta pada Bitcoin. So, kita perlu untuk mewaspadai hal tersebut. Ya, jadi skenario pertama adalah Bitcoin bisa aja koreksi setelah bulan Juli ini. Mungkin di Agustus atau di bulan ya kisaran bulan akhir 2023 kemungkinan masih ada potensi koreksi seperti yang terjadi di 2019. Ada juga potensi kalau Bitcoin masih bakalan tetap growth melihat optimisme yang terjadi pada market, apalagi peluang stagflasi ini bakalan membuat market cenderung lesu sehingga mereka atau investor itu mencari alternatif lain selain market saham yang tentunya lebih volatile. Mungkin aja Bitcoin juga akan dapat momentum tersebut. Tapi menurut saya peluang terjadinya ini agak rendah ya, teman-teman. Dan ya kita mungkin akan masih berpeluang untuk create wave 5. Bahkan sebelum halving, mungkin setelah itu baru kita masuk ke fase ABC corrective pattern dan kemudian kita masuk ke fase halving dalam posisi koreksi. Setelah itu kembali berpeluang untuk rally di 2024-2025 menjelang yang namanya pemilu. Itu juga masih ada potensi buat terjadi pada Bitcoin.
Jadi bisa teman-teman prepare untuk posisi seperti itu ya. Jadi menurut saya sih ada dua skenario yang bisa terjadi, teman-teman. Even Bitcoin sekarang masih dalam posisi sideways, kita akan lihat seperti apa tren jangka panjangnya nanti buat Bitcoin. Kalau kita lihat dari time frame kecil, menurut saya peluang Bitcoin ini masih cenderung ada kemungkinan buat rally. Cuman kalau kita melihat dari realita market, volume perdagangannya rendah ya, pergerakan Bitcoin juga nggak kemana-mana. Kita masih expect kalau Bitcoin masih punya peluang buat koreksi. Koreksinya sampai mana? Sampai kisaran 28.200. Level tersebut adalah Fibo 50%. Fibo 50% yang merupakan level support yang menurut saya wajib untuk diperhatikan. Ya, kalau Bitcoin udah jebol sampai level di bawah dari 28.200, ya udah berarti fase Bitcoin kemungkinan akan membuat koreksi. Mengingat ada juga potensial Bitcoin bikin double top di sini. Udah dua kali dia ketahan di level 31.000 dolar, teman-teman. Ada potensial double top. Ya, maka dari itu kita harus mewaspadai. Kalau menurut saya sih itu aja level yang cukup penting buat kita perhatikan. Yang pertama di level sekarang 29.100, yang kedua adalah 28.300. Kita akan lihat kalau Bitcoin mampu mempertahankan 28.300, kemudian dia reversal, maka akan ada potensi Bitcoin kembali masih dalam fase penguatan. Ya, masih dalam fase bullishnya. Tapi, let's say kalau Bitcoin ternyata breakdown dari level 28.300, ya bisa jadi kita akan masuk fase koreksi yang cukup besar menjelang fase halving mirip seperti yang terjadi di 2019. Jadi gitu aja sih menurut saya yang paling penting buat Bitcoin sekarang. Eh, Paling penting kalau teman-teman udah serok barang, ya selamat aja teman-teman udah dapat barang, tinggal tenang tunggu fase halving dan kenaikan dari Bitcoin. Tapi kalau yang belum belum serok, mungkin ada yang mau akumulasi lagi, kalian dapat momentum kalau Bitcoin ternyata membuat koreksi yang cukup besar menjelang halving 2024 nanti. Oke, gitu aja pembahasan kali ini soal halving. Semoga bisa bermanfaat. By the way, sekarang akan ada closing time frame weekly. Besok ada time frame monthly. Hari ini ada closing time frame weekly. Sangat-sangat penting dan kita udah bahas sih kemarin, teman-teman. Dan so far menurut saya peluangnya masih bisa naik, masih juga bisa turun. Karena kalau kita lihat dari posisi market masih cenderung ambigu dan belum ada konfirmasi terjadi pembalikan arah ataupun kelanjutan pola reversal atau bullish. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.